semoga cepat selesai masalahnya, cepat kelar. Dan buat beberapa media yang juga pengen ngeliput tentang ini, coba ke orang yang tepat ya, mau ke pihak A, ke pihak B, tapi ke orang yang tepat yang emang Jika bawain dulu ya. Ada. fans sama fans. Kalau enggak ya lu jangan follow. Kalau enggak lu main aplikasi lain kayak di Instagram, repot banget lu. Tapi gak ada kan ada beberapa waktu lalu bisa dilihat dari postingan Kak Septi sendiri memposting DM-DM-annya Kak Septi sama Cika itu sendiri. Itu kan Kak dia sendiri sebagai sahabat juga sebagai rekan kerja itu melihatnya gimana sih kalau di satu sisi dimana Kak Septi ingin suatu keadilan tapi di satu sisi juga melihat Cika yang selalu dipojokkan gitu gimana? Sebenarnya kalau kita baca chat itu secara detail ya, kita baca chat itu secara detail karena aku bener-bener baca banget biar nggak miskom lah gitu. Aku baca ini maksudnya apa ya, dan Cika itu tujuannya hanya untuk minta maaf ke Kak Septi karena atas kesalahpahamannya gara-gara orang luar, karena disangkanya Cika itu punya hubungan sama Putra Siregar ya kan. Nah di situ kan percakapannya Cika minta maaf ya kalau sampai ada berita di luar yang nggak enak, disangka aku ada hubungan sama PS, padahal aku sama PS cuma berteman, kita nggak ada hubungan apapun segala macam. Dan itu penjelasan menurut aku kan penjelasan yang secara personal ya, bukan penjelasan yang masalah yang lagi berlanjut gitu loh. Cuma kan masalah yang ada di kepolisian ini dengan apa yang permintaan maaf Cika itu kayaknya case yang berbeda nih, ya nggak sih? Karena kan dia permintaan maaf secara personal, kayak ya jangan sampai deh Kak lo mikir gue ada hubungan sama PS. Dan menurut aku juga di situ Cika dewasa dan Kak Septi pun ngepost itu segala macam, menurut aku juga dewasa ya, karena maksud tujuannya Kak Septi adalah ya lu jangan sampai di-head lagi, kasihan nih anak gitu. Kalau seandainya yang aku baca, aku tangkap sih kayak gitu, karena aku bener-bener baca banget itu semua posannya, aku baca secara detail. Dua-duanya di situ dewasa sih, karena Cika minta maaf personal dan Kak Septi mungkin ngepost itu karena untuk biar nggak ada orang yang ngatain Cika atau ngait Cika lagi. Apalagi Cika juga masih berapa ya umurnya? 18 tahun ya? 18 tahun itu psikisnya tuh gimana? Bayangin kalau digitu-gituin. Lagi pula juga kalau seandainya mungkin si Cika mau punya pacar, ya kan Papi juga udah punya istri. Kan istrinya juga dekat. Kemarin ke Aceh bareng kan tuh pada. Kan juga Cika di kejadian itu aku tahu kan dia sama gebetan ya kan? Jadi ya makanya gue mencoba untuk kayak aduh tuh yang berita-berita kayak gitu jangan ngarang deh gitu, jangan ngarang jauh. Ada paket, Bibi lu kemana Bibi? Jadi sebenarnya sampai saat ini seperti apa? Apakah baik-baik saja atau gimana? Kalau seandainya hubungannya Cika sama Kak Septi, ya emang dari dulu sampai sekarang ya baik-baik, sedekatnya dia baik-baik. Emang kan juga Kak Septi sama Cika bukan yang deket banget gitu, biasa aja kan dari dulu mereka emang dekatnya dekat biasa aja, bukan yang ketemu, main, jalan, chat-chatan gitu. Mungkin kalau seandainya mereka emang dekat, chat-chatan atau apa, pasti mungkin chattingannya lewat WhatsApp kali ya, iya nggak sih? Karena mungkin emang nggak sedekat itu ya, jadi mungkin makanya lewat Instagram. Dan hubungannya mereka masalah baik-baik aja atau enggak ya pasti baik-baik aja. Orang mereka juga bukan yang intens gitu loh, jadi nggak ada bedanya dia yang dulu berdua sama yang pas ada masalah sekarang gitu. Mungkin awal-awalnya berita muncul katanya ada hubungan gitu-gitu ya, itu mungkin awal-awal pasti ada rasa jadi inilah kayak ih ngapa ya gitu. Cuma sebenarnya nggak ada, udah. Cuma makanya sama satu lagi loh, gue baru tahu loh kalau seandainya ada berita rame kalau seandainya ada yang nanya ke gue, Kak kenapa kok videonya bisa keluar CCTV? Ada nanya gue berulang kali kayak gitu, CCTV-nya kenapa bisa keluar. Terus gue mau jawab apa kan, terus gue bilang lagi tuh, tapi gue dilihat lagi komennya, soalnya gue dimaki-maki sama netizen. Jadi dia nanya, Kak kenapa CCTV-nya bisa keluar? Terus gue jawab, nggak tahu, kan bukan hak gue untuk keluar CCTV, mana gue tahu. Terus gue dibalas sama mereka, wah parah lu nggak bantuin sahabat lu, wah parah lu nggak solid, wah parah. Lah ngapa jadi gue digituin ya? Makanya kan gue nggak tahu, dipukulnya aja gue nggak tahu, nggak ngeliat. Apalagi gue bisa tahu itu kenapa CCTV bisa keluar.
Sempet gue bener-bener tadi gue bener-bener sempet ngerasa down juga tuh, karena abis gue dimaki-maki karena ngerasa katanya nggak solid. Yang masa kalau harus solid gue harus ada gimana juga kan, nggak juga ya nggak sih? Tapi emang masalah ini masalah itu sebenarnya tuh agak-agak ngelebar gitu gara-gara asumsi orang sih. Jujur ini tuh gara-gara asumsi orang. Jadinya mungkin yang sebenarnya orang itu nggak ada di kejadian, karena dia dengar dari si A langsung ngomong gini. Terus ketika dia dengar dari si B langsung ngomong kayak gini gitu. Dan beberapa gue lihat ada beberapa yang coba untuk menayangkan berita ini lewat konten, lewat apa itu gue beberapa kali sempat nanya. Dan sempat ada yang izin sama gue juga kayak boleh nggak sih berita ini dinaikin buat konten gini-gini. Terus gue bilang ini tuh bukan konten, ini tuh beneran, ini tuh bukan gimmick gitu loh. Ini tuh beneran masalah. Gila mau jadiin konten kan gitu. Gue aja nggak berani ngomong aneh-aneh segala macam. Gue nggak ada di tempat itu, gue datang udah kelar. Gimana ceritanya? Coba kalau gue ada di tempat itu, mungkin gue udah ngoceh dari awal. Makanya ketika kalian juga lagi ngejar-ngejar gue untuk wawancara, gue bukannya nggak mau, kapan sih gue nggak mau diwawancara? Kan gitu ibarat kata kan. Ya, karena gue takut salah jawab aja. Gue tuh nggak ada di pas kejadian mukul deh, mentah sama yang mukul nih, gue tuh nggak ada. Cuma awal sebelumnya gue ada, tapi karena gue pulang duluan, gitu loh. Jadi karena gue udah pulang duluan, dan gue lagi video callan kok sama mantannya Riko. Kalau gue lagi video callan sama mantannya Riko, sama Fauzan, teman-teman gue segala macam, tiba-tiba dikabarin, yang gue telepon Raquel, tuh pemain sinetron. Gue telepon, emang bener nggak sih? Dia aja nggak tahu yang ada di sana. Nggak ada kok kak, nggak ada kok kak, nggak ada. Makanya gue agak lama tuh jalan ini, bener nggak sih? Apa gue di prank atau dikerjain? Ya ternyata benar, gitu. Tapi ya semoga orang-orang di luar sana yang berasumsi aneh-aneh jadi berbalik mendoakan. Semoga cepat selesai masalahnya, cepat kelar. Dan buat beberapa media yang juga pengen ngeliput tentang ini, coba ke orang yang tepat, ya. Mau ke pihak A, ke pihak B, tapi ke orang yang tepat, yang emang mereka ada di sana, yang mereka melihat. Jadi jangan sampai jadi omongan yang nggak enak atau jadi berita yang dikutip tapi nggak tahu siapa yang ngutip, gitu. Kayak gua dan media kemarin yang gue tegur itu, gue nggak ngomong apapun, tiba-tiba dia ngomong kalau seandainya gue lah ngucap karena atasnya nama gue, jadi kebawahnya tuh kayak gue seakan-akan yang ngucap gitu. Harusnya ditulis itu yang udah ngejelasin kutip by siapa kek gitu, ada penjelasannya. Kalau nggak inisial kek, nih tiba-tiba dari Derry, tiba-tiba ada omongan kayak gini lah, ini siapa yang ngomong ya? Gue nggak tahu, sumpah beneran.